Mari kita berdoa. Sungguh Tuhan, kasih-Mu tiada batasnya. Kebaikan-Mu tidak dapat kami ukur dengan pengertian kami. Rahmat dan anugerah-Mu selalu cukup di dalam hidup kami. Sungguh Tuhan, ketika kami mengenang akan kasih-Mu yang ajaib dan terlalu besar itu, hati kami begitu tersentuh dan kami tidak dapat berkata apa-apa. Kami hanya bisa berkata bahwa kami tidak dapat membalas kasih-Mu Tuhan. Bahkan ketika tubuh kami dibakar sekalipun, itu belum cukup untuk membalas kasih Tuhan. Karena itu Tuhan, biarlah hari ini kami sungguh boleh dimengertikan lewat firman Tuhan, lewat Roh-Mu, supaya kami dituntun, diarahkan, dan kami mengerti maksud Tuhan. Apa yang Tuhan ingin kami mengerti tentang kasih-Mu, dan kami dapat lakukan di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami sungguh berdoa memohon anugerah-Mu lewat pemberitaan firman Tuhan. Baik hamba-Mu yang menyampaikan, maupun setiap kami yang mendengar. Biarlah Roh Allah ada di tengah-tengah kami, dan Roh Kudus yang menerangkan setiap kebenaran firman Tuhan yang kami dengar. Sehingga itu dapat kami bawa pulang menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Bapa di surga, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu yang, maaf Ibu-Ibu, keseringan khotbah di umum. Cukup lama kita tidak bertemu ya karena pandemi, dan saya bersyukur sekali saya diberi kesempatan untuk kembali bisa melayani ibu-ibu di sini. Tema kita hari ini yaitu kejarlah kasih ya, suatu ibadah yang sungguh menggugah dan sangat semangat sekali. Saya sering diundang khotbah di KW-KW yang ada di khususnya di GKY. Jarang sekali saya menemukan liturgis yang luar biasa. Hari ini sungguh luar biasa ya liturgis kita. Sangat memberi semangat ya. Dan hari ini kita mau belajar ya satu tema. Tentunya kalau kita bahas tentang kasih, kebanyakan sekali orang ambil di Korintus, hamba-hamba Tuhan ya. Tetapi kali ini saya ingin melihat dari perspektif yang sedikit berbeda. Mari kita buka di dalam surat 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat 11 dan 12. Saya sudah membukanya, mencoba melihat supaya kalau ibu-ibu kesulitan tidak membawa Alkitab atau tidak membawa handphone, silakan, saya sudah menulis di sini dan cukup jelas ya sebenarnya ya, cukup besar gitu. 1 Timotius pasal 6 ayat 11 dan 11 dan 12. Saya membaca untuk kita semua. Tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran dan kelembutan. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Nah ibu-ibu, ini surat yang ditulis oleh Timotius. Sebelum kita akan membahas lebih detail tentang tema atau perikop ini, saya ingin kita membahas dua kata yang akan menjadi topik kita, tema kita hari ini. Yaitu apa? Kejarlah dan kasih. Karena ternyata sebelum kita bicara tentang kasih yang pada umumnya dan sangat familiar ya dengan tema-tema yang kita bawakan di setiap ibadah, pasti bicara tentang kasih itu bukan hal yang jarang begitu, tetapi pasti akan sangat sering kita dengar. Tapi izinkan saya untuk mengatakan bahwa sebelum kita membahas lebih jauh, kita harus mengerti betul yang dimaksud dengan kejarlah kasih. Kalau kita lihat kata kejarlah ini, dia punya satu pengertian yang sangat dalam. Dia punya tindakan yang proaktif, ya.
Tindakan yang proaktif lalu dilakukannya bukan cuma sekali, bukan cuma pada waktu hati kita lagi senang atau hati kita lagi baik sama seseorang, seseorang lagi baik sama kita, lalu kita lakukan hal yang baik kepada dia. Tidak, jadi itu dilakukan terus-menerus. Kapan? Sekalipun dalam kondisi yang tidak menyenangkan, sekalipun orang yang akan kita lakukan tindakan kasih itu orang yang tidak menyenangkan atau orang yang membuat kita kesal, kita harus lakukan. Itu yang dinamanya kejarlah. Jadi dia satu tindakan yang proaktif. Jadi proaktif itu artinya dari kita yang aktif, tidak menunggu dari orang lain, begitu. Tidak menunggu dari orang lain yang melakukan sesuatu tindakan baik baru kemudian kita membalasnya, bukan. Kejarlah di dalam pengertian ini, kata ini sesuatu tindakan proaktif. Jadi kita yang memulai dulu, bukan orang lain. Dilakukan terus menerus, lalu bersifat tantangan. Kenapa bersifat tantangan? Karena dikatakan kejar ini, kalau kita lihat di dalam bahasa yang sesungguhnya, dia sama dengan seorang yang melakukan perlombaan. Seorang yang sedang bukan hanya sekedar jalan santai dan tidak ada tujuan. Tetapi itu adalah sesuatu yang dilakukan dengan tujuan bahwa kita melakukan satu seperti tanda kutip tuh pertandingan. Orang kalau lakukan pertandingan asal-asalan atau serius? Pasti serius. Orang yang lakukan pertandingan apakah dia perlu latihan atau enggak? Atau ya udahlah nanti aja pada hari waktu lomba udah baru. Enggak kan? Dilatih setiap hari, ada jatuh bangun, ada capeknya, ada nangisnya, keringetnya, susahnya, bayar harga, bayar waktu. Nah, itu yang dimaksud dengan kejarlah. Jadi ada satu sifat tantangan, jadi kita tuh ini sesuatu yang kayaknya susah begitu, tetapi tetap mau kita kerjakan, mau kita lakukan, perlu usaha, ya. Nah, sementara kata kasih ini sendiri apa yang dimaksud? Kata kasih di sini punya pengertian apa? Wah, ini punya kualitas kasih agape. Ya, jadi bukan kasih storge, bukan kasih filia, bukan. Tapi ini kasih dengan kualitas agape. Sehingga kasih yang dimaksud di sini adalah kasih yang apa? Yang mengampuni. Orang salah sama kita, kita mengampuni. Kasih yang membangkitkan semangat. Kita tahu orang itu nyebelin, orang itu berkali-kali bikin kita tuh gak suka. Tapi ketika dia dalam keadaan lagi terpuruk, keluarganya meninggal mungkin, kita diberi kasih oleh Tuhan yang membuat dia bangkit dari keterpurukan dia. Mungkin usahanya gagal, ya. Atau dia, maaf ya, mungkin dia diceraikan atau diselingkuhi oleh pasangannya. Jangan ketika kita melihat begitu, karena dia adalah orang yang kita gak suka, langsung kita bilang syukurin. Tuh makanya jangan jahat-jahat jadi orang. Nah, gak boleh. Itu bukan kasih yang Tuhan berikan di dalam hati kita sebagai orang percaya. Malah kita melihat seperti itu, kita didorong untuk memiliki kasih yang membangkitkan, memberikan dia harapan, memberikan dia semangat kembali. Ya, lalu kasih yang menyembuhkan. Kalau dia penuh dengan kepahitan, ya, tapi itu juga menolong kita, bukan cuma orang lain, tapi ketika kita mengampuni, ketika kita mengasihi, kita pun disembuhkan, ya, kita dipulihkan, kita diperdamaikan, ya, dari suatu konflik yang berkepanjangan, tapi kemudian kita diperdamaikan, lalu kita dibaharui. Dari suasana yang begitu tidak menyenangkan, datang begitu dingin, tidak saling tegur sapa, lihat pun ogah, ya. Untuk mandang aja kayaknya, ada lagi itu orang itu, ngapain dia datang? Kalau saya tahu dia datang, mending saya nggak datang. Bukan seperti itu, tetapi kasih di sini itu membaharui, memulihkan. Nah. Jadi ketika kita bicara tentang kejarlah kasih, kita paham dulu pengertian ini. Sehingga kita makin, memang ini gak mudah Bapak Ibu. Saya secara pribadi sebagai hamba Tuhan pun terus melakukan, mengerjakannya itu setiap saat. Tidak mudah, tetapi bukan tidak mungkin. Kalau Tuhan memberitahukan itu di dalam firman Tuhan, berarti itu harusnya bisa. Bukan karena kita, tapi Tuhan yang menolong kita, ya.
Nah, kita lihat satu kalimat dari kata bijak dari Mother Teresa. Dia mengatakan begini, ini sudah saya terjemahkan secara bebas ya. Dikatakan, sebarkan cinta kemanapun kamu pergi. Jangan biarkan seorang pun datang kepadamu tanpa pergi dengan lebih bahagia. Menarik ya, kata-kata sederhana tetapi sangat mengandung makna ya. Sebarkan cinta kepada siapapun, jangan pandang bulu ya. Dan jangan biarkan atau pastikan bahwa orang yang datang kepada kita, apakah itu sekedar ngobrol atau datang main ke rumah kita atau datang ke gereja untuk ikut ibadah, pastikan bahwa dia pulang dengan lebih bahagia. Dia pulang tidak tersandung, dia pulang tidak tersinggung, dia pulang tidak dengan pahit hati, tapi dia pulang dengan bahagia. Nah, ini yang harus kita selalu perhatikan ya. Lalu kemudian satu kata lagi yang dikatakan, jika mata Anda positif, jika mata kita nih positif, kita akan mencintai dunia. Dan jika lidah kita positif, dunia akan mencintai kita. Nah, ibu-ibu, sering kali ini saya harus katakan ya, termasuk perkataan ini juga termasuk untuk saya. Kita ibu-ibu sangat mudah sekali rentan terjebak atau jatuh di dalam dosa yang namanya apa? Pandangan. Dan apa? Mulut. Benar nggak? Setuju? Angkat tangan. Nah, betul ya. Kenapa? Kita wanita-wanita ketika kita melihat ada yang terlihat lebih istimewa, lebih dari kita harus akui. Kadang ada di dalam hati kita tuh ada perasaan kayak, duh kenapa sih kok dia kayaknya segala-galanya kok lebih-lebih gitu. Kenapa kok aku gak bisa kayak gitu. Walaupun di dalam hati kita yang sudah dipertobatkan ini ya, yang sudah mengenal Kristus, jaranglah kita sampai iri-iri yang begitu. Tapi bukan tidak ada. Ada. Cuman bedanya kita tidak sampai berbuat dosa. Tapi perasaan jealous itu pasti ada. Ya. Kenapa? Karena pada dasarnya wanita ini secara natural kita tuh diciptakan dengan seluruh keunikan kita. Ya. Dengan keindahan yang ada di dalam diri kita. Jadi kita diberi kemampuan untuk melihat yang indah-indah. Seneng gitu lihat yang indah-indah. Jadi ketika ada sesuatu yang menonjol, pasti itu akan menarik perhatian kita. Gitu. Lalu apalagi mulut. Kadang kita cewek ya, aduh kita harus akui ya. Kadang tanpa pikir panjang ngomong nih yang lebih dulu keluar begitu. Nah, di sini suatu perkataan bijak dikatakan bahwa ini kita ibu-ibu mesti lebih menahan diri untuk jangan buru-buru mengeluarkan perkataan yang apalagi itu satu kata-kata yang tidak membangun begitu ya. Kata-kata yang negatif. Sekalipun itu mungkin cuman perkataan yang contoh. Kayak bilang gini, hari ini kok kamu kelihatan kok jelek banget ya. Padahal kelihatan kita bercanda loh dengan senyum loh kayak cuman bercanda. Ibu-ibu bisa jadi perkataan kita itu melukai loh. Teman kita atau tumben hari ini lu pakai baju kayak gini kelihatan gendut tahu. Nah aduh mendingan perlu dijaga deh ya. Memang kita bercanda, konteks bercanda, tapi sebaiknya jangan deh. Mungkin tujuan kita mau memberi masukan atau ini, tetapi ya itulah maksudnya kita, apalagi kita cewek lebih sensitif bukan ya. Nah jadi hal yang sederhana sebenarnya tetapi menarik sekali. Mother Teresa dia memberikan satu perkataan bijak yang juga boleh mengingatkan kita ya. Mata kita positif, mulut kita juga positif. Nah sekarang mari kita akan mempelajari lebih detail tentang ayat yang tadi kita baca. Ada beberapa kata di sana yang saya ingin kita pelajari lebih baik, lebih jauh. Di sana ada kejarlah apa, bukan cuman kasih yang ada di sana, yaitu apa? Kejarlah keadilan. Nah, bicara tentang keadilan itu bicara tentang relasi dengan Allah dan relasi dengan manusia. Nah, di dalam Roma pasal yang kelima ayat 6 dan 8 dikatakan begini. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita.
orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Jadi Allah mengerjakan karya keselamatan itu bukan karena kita udah aktif di gereja, lalu kelihatan kita baik-baik saja, kita jauh lebih rohani, kita jauh lebih bertumbuh. Bukan karena itu alasannya. Allah menebus kita, Allah mengerjakan karya keselamatan itu ketika kita masih berdosa. Kita nggak ada jasa apapun di dalam karya keselamatan itu. Tidak ada andil sedikit pun di dalam karya keselamatan itu. Allah mengerjakan ketika manusia berdosa secara total di hadapan Allah. Jadi kalau kita ada sekarang ini duduk, kita bisa punya kerinduan datang persekutuan, bisa dengar firman Tuhan, bisa melayani. Semua itu karena anugerah Tuhan yang memanggil, menggerakkan kita untuk datang. Tapi ibu-ibu, kita perlu ingat, apakah dengan kita melakukan semua aktivitas kerohanian kita, lalu kemudian kita dikatakan bahwa kita sudah layak? Apakah kita tidak berdosa lagi? Tidak, ibu-ibu. Kita tetap berdosa. Natur dosa itu tetap kita bawa pergi kemanapun kita berjalan. Nah, kemudian antara kasih dan keadilan ini bertemu. Ya, Allah menyatakan kasih-Nya kepada kita, tapi kemudian Dia tuh harus adil juga. Yaitu apa? Orang yang berdosa harus dihukum. Gimana caranya ini? Kita bandingkan di dalam Roma 3 ayat 25. Ya, Roma 3 ayat 25 dikatakan begini. Roma 3 ayat 25. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman di dalam darah-Nya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilan-Nya. Karena Ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah menjadi dahulu pada masa kesabaran-Nya. Jadi Dia tahu betul kita tidak dapat menyelamatkan diri kita sendiri. Dia tahu, Dia kasih, Dia sangat mengasihi kita. Tapi Dia juga tetap harus menghukum kita. Tapi tidak ada seorang manusia pun yang dapat menyelamatkan dirinya, atau tidak ada seorang pun yang dapat menahan hukuman Allah. Hukuman Allah itu terlalu besar. Cawan murka Allah itu terlalu besar. Yesus sendiri, Dia adalah Allah 100%. Ketika Dia harus menanggung cawan murka Allah ini, Dia gak tahan, gak kuat. Sampai Dia harus berteriak, "Ya Tuhan, kiranya kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Tapi bukan kehendakku, tapi kehendak-Mu." Jadi keadilan ini harus, tidak ada pilihan lain. Kenapa? Karena kemudian Allah mencari solusi. Dia memberikan jalan keluar kepada kita. Yaitu apa? Dia menggantikan. Dia yang menanggung semua hukuman yang harusnya kita tanggung. Karena tidak ada seorang manusia serohani apapun bisa menanggung hukuman Allah. Jangan dipikir, saya orang rohani, berarti hukuman saya cuma sedikit. Gak apa-apa, saya gak butuh juru selamat, saya bisa menanggung dosa saya. Dosa saya kalau dihitung-hitung sedikit kok. Enggak ibu-ibu. Dosa kita tidak dapat kita tanggung. Tuhan tahu betul sehingga Dia menyatakan keadilan ini tetap Dia jalankan, tetapi Dia harus membayar dengan kasih-Nya yang luar biasa. Yaitu apa? Mati di kayu salib. Yang kedua, yaitu apa? Ibadah. Ibadah ini berbicara tentang bagaimana kita kemudian membangun satu relasi, satu hubungan, bagaimana kita kemudian menjaga hidup kita di hadapan Tuhan. Sehingga kemudian kalau di sini saya memberi tema kecilnya, yaitu dengan ibadah itu membangun satu relasi dengan Allah dan relasi dengan manusia. Kita lihat di dalam Roma 12 ayat 1 dan 2. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah.
Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jangan mengabaikan, ibadah itu adalah bentuk kasih kita kepada Allah. Kenapa di sini dikatakan kasih? Kejarlah, ibadah itu pun perlu dikerjakan, perlu dikejar, perlu dilakukan secara proaktif. Yang tadi yang dalam pengertian kejarlah itu dilakukan terus menerus. Kadang ya, jujur di antara kita nih ibu-ibu, kalau mau ada persekutuan atau mau ibadah di hari Minggu, seringkali ketika ada acara-acara, seumpama ada teman ajak pergi makan ya, atau ada teman ulang tahun pergi makan, pas lihat ya itu jamnya ini KW, gimana ya, tapi ini kan ulang tahun cuma setahun sekali ya, kita pilih mana? Pilih ikut itu atau pilih ikut ibadah? Ayo jujur. Kemungkinan besar kita akan memilih teman kita yang undang ulang tahun. Kenapa? Karena kita pikir dia kan cuma 1 tahun 1 kali. KW minggu depan juga ada kok. Gak apa-apa kan ya. Telepon ke Burut. Maaf ya, jangan tahu saya masih ini. Aduh ini soalnya teman baik sekali. Teman baik. Nah kita lebih memilih itu bukan? Bukan berarti saya mengatakan bahwa harus begitu ya. Tapi ini harus kita akui begitu. Bahkan di dalam ibadah pun begitu. Ketika kita lagi liburan ya dengan keluarga. Dan kenanya di hari Minggu. Kita kadang excuse. Ini kan waktu liburan, udahlah. Ibadahnya udahlah nanti aja. Gitu. Ini kan memang lagi liburan. Perbiasakan ibu-ibu. Ini bukan cuma karena saya hamba Tuhan ya. Jadi sebelum saya menjadi hamba Tuhan sekolah teologi, setiap kali, tapi itu memang diajarkan sama mami papi saya. Kita mau liburan, lagi pergi liburan keluarga begitu ya. Kalau itu namanya tepat di hari Minggu, pasti kita akan mencari gereja terdekat. Kalau di dalam radius yang cukup jauh tidak ada gereja, pasti kita online. Tapi zaman dulu belum ada online, zaman dulu. Kalau sekarang iya, sudah mulai bisa ada online. Tapi kalau zaman dulu waktu saya masih kecil nggak ada online. Jadi tetap kita akan cari gereja dulu. Tidak akan ada jalan-jalan kalau tidak ibadah dulu. Itu prinsip orang tua saya. Jadi bukan karena saya hamba Tuhan. Jadi sampai sekarang pun saya menerapkan tradisi itu kepada anak-anak saya. Walaupun saya dengan Pak Tatang, dengan Muse lagi liburan keluar kota. Terus kena hari Minggu, ibarat kata kita lagi cuti, tidak ada yang namanya off kalau hari Minggu. Pasti kita cari gereja terdekat untuk kita ibadah dulu sebelum jalan-jalan. Ya, perbiasakan, percayalah. Kita nggak akan rugi hanya karena kita datang ibadah sejam 2 jam. Ya, percayalah, hari itu pasti kita akan semakin diberkati. Ya, di dalam hari libur kita. Nah, ibadah itu penting sekali. Kenapa? Karena itu merupakan satu bentuk bagaimana kita memberi persembahan yang hidup. Bahwa diri kita ini adalah persembahan yang paling harum yang Tuhan nantikan. Materi iya, waktu kita iya. Tetapi dengan seluruh keberadaan kita persembahkan untuk Tuhan. Itu adalah persembahan yang dinanti-nantikan dan yang dirindukan Tuhan. Kalau kita memberikan itu untuk Tuhan, percayalah. Tuhan tidak pernah berhutang. Yang Dia janjikan bagi orang-orang yang setia, hidupnya akan senantiasa diberkati Tuhan. Lalu yang ketiga, kata yang ketiga adalah apa? Kesetiaan. Ya. Kesetiaan ini adalah bukti atau respon kita terhadap Allah dan manusia. Ketika kita bicara tentang respon kita kepada Allah dan manusia, itu merupakan salah satu bentuk cinta kita kepada Tuhan dan kepada manusia. Ya. Di dalam 1 Timotius 4 ayat 8 sampai 12 dikatakan begini. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun hidup yang akan datang.
Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Beritakanlah dan ajarkanlah semuanya itu. Jangan seorang menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Perhatikan, di sini Paulus ingin mengatakan kepada kita bahwa nggak penting kita bukan orang yang yang terkenal, orang dengan jabatan tinggi, orang dengan sesuatu yang sangat diuluk-ulukkan manusia kayak selebriti begitu ya. Nggak penting. Paulus nggak ngomong soal itu. Tapi yang Paulus mau tekankan adalah seberapa setianya kita di hadapan Tuhan. Itu yang menentukan kualitas kasih kita di hadapan Allah. Ketika kita setia, maka kita akan memiliki hati yang sungguh-sungguh, ibarat kata seperti ini. Seperti hati kita tuh udah kayak layak untuk kasih Allah itu bersemayam di sana dan kemudian berbuah-buah semakin hari semakin besar. Kenapa? Karena hati kita tuh udah siap. Saya tanya Bapak Ibu-ibu, kesetiaan, apakah kesetiaan itu sesuatu yang penting di dalam suatu relasi? Saya tanya. Ya kan, hampir semua ngangguk, percaya dan kita meyakini betul. Ini kita ibu-ibu semua kan? Kalau seandainya suami kita nggak setia, ada nggak di antara kita yang mengatakan peduli amat dia nggak setia, aku juga bisa nggak setia. Peduli amat dia nggak setia, yang penting duit masuk ke saya. Ada yang begitu? Kayaknya kalau ada istri-istri yang sampai udah ngomong kayak begitu, kayaknya udah mulai hopeless deh. Tapi kalau ngomong secara jujur, mau nggak suami kita untuk nyeleweng atau selingkuh dengan yang lain? Mau nggak? Nggak ada, secara normal nggak ada yang mau. Yang kita ingin adalah kesetiaan. Kenapa? Karena kesetiaan itu adalah bukti kualitas cinta dia sama kita. Kalau dia udah berbagi hati dengan orang lain, berarti dia udah nggak cinta dengan tulus kan sama kita, benar nggak? Dari situ kan kita bisa mengukur. Sama ibu-ibu. Kalau kita udah gak setia ya sama Tuhan, Tuhan mempertanyakan kasih kita. Benar gak sih kita kasih sama dia? Benar gak kita betul-betul mengasihi dia? Kalau Tuhan tidak pernah seleweng loh, kalau Tuhan gak pernah loh tidak setia. Kita aja yang kadang curiga, kita aja yang kadang suka menuduh Tuhan. Bahwa Tuhan tidak setia. Kenapa hidup saya seperti ini? Kenapa orang lain kok baik-baik saja? Padahal hidup mereka tidak lebih rohani dari saya. Kenapa kok hidup mereka lebih lancar? Suaminya baik-baik, anaknya manis-manis. Kenapa saya ini hidupnya udah sedemikian? Pelayanan. Kenapa suami saya seperti ini? Gak ada berubah-berubahnya. Kenapa anak-anak saya susah sekali diatur? Kenapa perekonomian saya begini-begini saja? Kenapa usaha saya, orang lain di saat pandemi malah cuan banyak, saya malah bangkrut. Lalu kemudian kita menuduh Tuhan, Tuhan tidak setia memelihara hidup kita. Kita marah, kecewa. Tidak ibu-ibu. Kesetiaan Tuhan itu tidak akan pernah berkurang sedikit pun hanya karena pandemi. Kesetiaan Tuhan itu tidak akan pernah berkurang hanya karena hal-hal yang terjadi di sekitar kita. Segala hal yang terjadi dalam hidup kita itu karena bagian daripada rencana Allah. Cuman kita yang butuh proses untuk memahami rencana tersebut. Mungkin mata rohani kita belum terlihat, belum terbuka. Tapi kalau kita mau sungguh-sungguh bertanya sama Tuhan, percayalah Tuhan akan membuka mata rohani kita untuk melihat, oh ternyata Tuhan membuat seperti ini karena ada maksud Tuhan. Kalau ceritanya nggak seperti ini, mungkin saya nggak akan berada seperti sekarang ini. Mungkin kalau ceritanya nggak seperti ini, mungkin saya nggak serohani ini. Mungkin saya nggak sedekat ini sama Tuhan. Nah itu kalau kita sudah mengerti.
Nah, Tuhan mau kita punya hati yang setia. Ya. Jadi kalau bicara soal kesetiaan ini sesuatu yang sangat kompleks ibu-ibu. Tetapi percayalah, orang yang memiliki hati yang setia itu adalah orang yang sangat dijaga dan dilindungi oleh Tuhan. Kalau pasangan kita tidak setia, kita jangan ikut-ikutan. Jangan kayak kita mau ngebalas. Jangan. Karena ketika kita ngebalas, Tuhan akan lebih murka sama kita. Kenapa? Karena suami kita itu adalah kepala. Yang ngajarin dia, yang akan memberi disiplin kepada dia, yang akan menghukum dia adalah Tuhan, bukan kita. Kita jangan sok jadi Tuhan, menghukum pasangan kita, menghukum suami kita. Dengan cara apa? Oh, karena kamu kayak gitu, jangan harap pulang rumah saya layani sebagaimana seorang suami. Jangan. Lakukan bagian kita. Susah nggak? Susah. Kita juga manusia biasa. Kedagingan, bisa sakit hati. Ibu gak pernah rasa sih. Tapi kalau ibu ada di posisi saya, pasti ibu, betul mungkin saya gak pernah rasa apa yang ibu-ibu alami. Tapi satu hal, janji Tuhan itu tidak pernah salah. Kalau kita tetap setia melakukan bagian kita, maka Tuhan akan menolong kita. Dia yang akan menjadi pembela kita. Dia yang akan menjaga kita dengan perisai dan anugerahnya. Jangan takut. Yang kita perlu takutkan adalah kalau kita ditinggal Tuhan. Tapi kalau cuma ditinggal suami, jangan khawatir. Ya. Amin ibu-ibu. Amin ibu. Yang kenceng dong. Iya, jangan takut ya. Ya amit-amit ya, janganlah berharap begitu. Tetapi percayalah ya, selama ada Tuhan dengan kita, hidup kita itu sempurna. Yang terakhir, yaitu apa? Kelemah lembutan, kesabaran dan kelemah lembutan. Nah, di dalam 2 Korintus pasal yang ke-6 ayat 3 sampai 10 dikatakan begini. Dalam hal apapun kami tidak memberi sebab orang tersandung, supaya pelayanan kami jangan sampai dicelah. Dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran, dalam penderitaan, kesesakan dan kesukaran, dalam menanggung dera, dalam penjara dan kerusuhan, dalam berjerih payah, dalam berjaga-jaga dan berpuasa. Dalam kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran, kemurahan hati, dalam Roh Kudus dan kasih yang tidak munafik. Dalam pemberitaan kebenaran dan kekuasaan Allah, dengan menggunakan senjata-senjata keadilan untuk menyerang ataupun untuk membela ketika dihormati dan ketika dihina. Ketika diumpat atau ketika dipuji, ketika dianggap sebagai penipu namun dipercayai, sebagai orang yang tidak dikenal namun terkenal, sebagai orang yang nyaris mati dan sungguh kami hidup, sebagai orang yang dihajar namun tidak mati, sebagai orang berduka cita namun senantiasa bersuka cita, sebagai orang miskin namun memperkaya banyak orang, sebagai orang tak bermilik sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Ibu-ibu coba perhatikan, ini sangat detail sekali menunjukkan. Kalau kita lihat di dalam Roma, buah roh, di sana ada kasih, kesabaran, kelemah lembutan, betul enggak? Jadi dia itu equal, dia itu satu, buah roh itu bukan banyak. Dia cuman sifatnya, karakternya aja berbeda-beda, tapi dia satu. Maka kesetiaan, kesabaran, kelemah lembutan itu punya kualitas yang sama. Kita tidak mungkin bisa setia tanpa kita tidak sabar, tanpa kita tidak ada kelemah lembutan. Itu kayak kembar, bergandengan, bersamaan. Jadi kalau kita mau melakukan kesetiaan, pasti ada yang namanya apa? Sabar, benar nggak? Kalau kita mau setia sama pasangan kita yang udah berkali-kali tidak setia, kudu apa? Kudu sabar nggak? Kudu sabar. Terus apa? Kudu lemah lembut. Ibu-ibu
Kita ini ya, kalau lagi keadaan sangat suasana berbunga-bunga, sangat enak, mulut dan suara kita, intonasi kita bisa sangat lembut nggak? Sangat lembut sekali. Halo sayang, ya kan? Tapi coba kalau kita kemudian disalahin, kita bisa kayak singa yang mengaum-ngaum, bener nggak? Iya. Kenapa? Karena kita udah terbiasa ngedidik anak, biasa teriak. Bukan karena kita galak. Ibu-ibu yang tadinya sebelum menikah lemah lembut ya, kalem-kalem, giliran punya anak, jadi cerewet nggak? Jadi ribut nggak? Pasti, ya, pasti. Anak saya suka bilang begini, Mami dulu Mami waktu masih muda Mami kayak gini. Saya bilang enggak dek, Mami kalau ngomong suaranya tenang, baik. Tapi setelah menikah, Mami kalau ngomong tuh memang agak tinggi. Ya, terus agak kenceng begitu. Apalagi kalau sekali dipanggil gak denger, 2 kali dipanggil gak denger, 3 kali. Nah, udah tunggu tuh, suaranya udah mulai meninggi tuh. Gitu. Nah, jadi kudu yang namanya apa? Kelemah lembutan, menahan diri supaya suara itu walaupun lagi keadaan kesel, lagi gak suka, lagi pahit, lagi sakit hati, lagi kecewa, lagi marah. Tapi nahan, tarik nafas. Tahan, jangan sampai keluar ini mulut, ini suara yang marah, yang kayaknya jengkel. Latih, perlu dilatih. Supaya jangan sampai kita menabur kebencian kepada pasangan kita. Karena emosi yang tidak terkendali. Karena kemarahan kita. Lebih memilih diam lebih baik. Kalau bisa memilih diam lebih baik diam. Kecuali memang ada hal-hal yang perlu didiskusikan. Perlu diomongin. Jadi kesetiaan, kesabaran, kelemah lembutan itu sangat hal yang sangat perlu kita lakukan. Untuk menyatakan kasih kita. Sehingga relasi itu terbangun. Ya, kalau tadi liturgi sempat nanya, kemarin Valentine ada yang dikasih buket bunga, coklat. Nah, ibu-ibu ada di sini yang dikasih kemarin, boleh angkat tangan? Gak apa-apa, gak malu-malu, kan saya gak kenal ibu-ibu, banyak saya gak kenal. Angkat tangan aja kalau kemarin ada yang dikasih. Banyak, lumayan ya, banyak juga ya. Yang gak dikasih mana? Yang gak dikasih? Termasuk saya. Termasuk saya. Nah, jadi ibu-ibu jangan khawatir ya. Kemarin pas hari Valentine kami tuh ada tugas pelayanan. Ada pelayanan rumah duka, ada kremasi jemaat meninggal. Pulang kita diundang, ada satu jemaat ketua majelis Greenfield berulang tahun dan kita diajak makan begitu. Tapi makan siang. Nah, sudah itu kami ada mampir ke satu tempat, ada pertemuan meeting dengan seorang. Jadi memang perjalanan kami itu sepanjang hari di Jakarta sebelum kami kembali ke Cibubur. Waktu di jalan karena itu udah mau sore, saya tipe istri yang tidak ada pakai nyindir-nyindir. Saya mah langsung to the point. Jadi karena suami saya itu tipe yang cuek. Jadi saya to the point. Saya langsung bilang sama dia, Pi, ini kan Valentine, kita dinner aja. Kamu kan hari ini gak ngasih saya apa-apa. Udah kita dinner aja. To the point. Saya kalau ulang tahun saya langsung bilang. Pi ulang tahun saya minta ini ya. Langsung begitu. Gak ada nunggu-nunggu ngarep-ngarep terus sakit hati. Jangan. Ya. Langsung bilang. Saya ulang tahun kali ini pengen loh dikasih ini. Nah gitu. Karena cowok kadang gak kepikir. Gak punya ide gitu. Kurang kreatif mereka. Nah jadi saya kalau saya to the point. Ibu-ibu bayangin ya. Sudah sebegitu to the point-nya saya bilang, mau dinner. Apa kata si Musa, si suami saya? Aduh kita udah jalan dari pagi loh, kasihan anak-anak tuh kan. Bapak-bapak lebih cinta anak-anak daripada istri. Luar biasa, siapa yang sama dengan saya? Ibu-ibu saya cuma mau katakan bahwa ini ya, itu sesuatu yang jangan kita khawatirkan ya. Itu bukan hal yang penting. Jadi dari semuanya ini saya mau merangkum bahwa yang disebut dengan kajarlah kasih, dia adalah sesuatu
Dia itu adalah kasih yang mau mengampuni, kasih yang mau menerima, kasih yang mau menyembuhkan, memulihkan, ya. Kasih yang proaktif, yang nggak nunggu dari orang lain lakukan, tapi kita yang lebih dulu, ya. Itu yang namanya kejar kasih. Sehingga dia menghasilkan apa? Menyembuhkan diri kita, menyembuhkan orang lain. Dan apa? Membangun satu relasi. Relasi yang rusak diperbaharui. Luar biasa bukan? Ya. Dan hal ini yang kita pelajari ibu-ibu, ya. Mengejar kasih itu adalah mengejar yang tadi, keadilan, ibadah, kesetiaan, kesabaran, dan kelemah lembutan. Kasih itu membereskan banyak persoalan, ya. 1 Petrus 4 ayat 8 dikatakan, tetapi yang terutama kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Jadi kalau kita punya kasih Allah, segala persoalan pasti beres. Kalau kita diperhadapkan begitu banyak kerumitan, persoalan terlalu kompleks, jangan-jangan kasih yang kita miliki itu kualitasnya bukan kualitas kasih Allah, tapi kasih versi kita sendiri. Makanya kenapa kita penuh dengan banyak persoalan. Karena kalau kita betul-betul memiliki kasih yang sempurna dari Allah, maka itu akan menyelesaikan banyak persoalan. Dan yang terakhir, kasih tidak ada ketakutan, ya. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman, karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia menyelenyapkan ketakutan. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Ibu-ibu, ini yang bagian terakhir. Kalau kita masih ada rasa takut, takut suami saya begini, takut anak saya begini, takut nanti saya gimana-gimana. Kasih kita belum sempurna. Karena kalau kita memiliki kasih yang sesungguhnya, yang Allah inginkan kita punya di dalam hati kita dan Allah berikan kepada kita, maka beres seluruh hidup kita. Kita punya damai sejahtera, kita punya ketenangan, kita gak akan takut apapun karena kita percaya Tuhan akan selalu beserta dengan kita. Memang ini gak mudah ibu-ibu, tapi yakinlah, pelajari kasih yang seperti ini, kualitas yang seperti ini, maka kita akan mengalami hidup yang penuh dengan berkat Tuhan, sukacita, damai sejahtera. Mari kita berdoa. Tuhan, ketika kami belajar akan firman-Mu, kami sadar Tuhan ini tidak mudah. Berat buat kami Tuhan. Ada banyak tuntutan yang harus kami lakukan yang mungkin kami tidak sanggup. Tapi Tuhan, lewat firman-Mu, kami percaya bahwa Engkau setia dan adil. Maka Engkau melihat segala yang sudah kami lakukan. Baik di dalam kehidupan rumah tangga kami, keluarga kami. Di dalam hidup bergereja, melayani, pekerjaan kami. Jikalau Tuhan Engkau melihat bahwa kami sudah melakukan segala macam upaya, tapi kami terus dikecewakan. Oh Tuhan, berikan kami kekuatan. Tegapkan langkah kami untuk tetap berjalan di dalam anugerah Tuhan. Karena kasih-Mu itu tidak pernah berkesudahan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.